Saat ini, Indonesia sedang berada di kondisi yang dilema, di mana sektor transportasi, yaitu kendaraan bermotor, menjadi penyumbang emisi karbon salah satu yang terbesar di antara sektor-sektor lainnya. Selain itu, kendaraan bermotor juga memicu kemacetan, polusi udara, dan masih banyak lagi. Akan tetapi dalam menangani hal itu, pemerintah Indonesia turut mengupayakan dengan cara melakukan elektrifikasi kendaraan serta penggunaan bahan bakar alternatif. Namun, timbul suatu pertanyaan, apakah ini menjadi sebuah solusi atau hanya sekedar ambisi yang keras yang tertulis di atas kertas? Menurut laporan dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral atau kerap dikenal dengan Kementerian ESDM, lebih dari 11 juta mobil yang melintas di jalan Indonesia menghasilkan lebih dari 35 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Belum lagi kendaraan besar seperti truk yang menyumbang lebih dari 50 juta ton karbon dioksida. Ini tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah beban besar bagi iklim dan juga kualitas udara di Indonesia. Sektor transportasi juga menghabiskan porsi energi yang sangat besar. Menurut data dari ISR menunjukkan bahwa transportasi jalan raya menyumbang sekitar 80% emisi pada sektor transportasi. Bahkan konsumsi BBM sektor transportasi mencapai 40% dari total energi final nasional. Tanpa tindakan yang serius, angka emisi ini akan terus mengalami peningkatan seiring waktu berjalan. Namun, Indonesia sebenarnya telah menetapkan peta jalan. Pemerintah pernah menekankan target net zero emission pada tahun 2060 untuk sektor transportasi. Caranya melalui elektrifikasi kendaraan, pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti etanol, serta penguatan moda transportasi publik yang rendah karbon. Tentu, target ini jelas ambisius. Tapi jika berhasil, tindakan ini akan menjadi solusi nyata yang berdampak secara masif. Dari sisi elektrifikasi, menurut laporan IESR dalam Indonesia Energy Transition menunjukkan bahwa cost of ownership kendaraan listrik bisa lebih murah daripada kendaraan biasa. Untuk kendaraan beroda 2 bisa lebih hemat 7%, sedangkan untuk kendaraan roda 4 bisa hemat 14%. Hal ini terjadi karena biaya perawatan dan juga biaya operasional yang lebih sederhana. Namun tantangannya tidak mudah. Saat ini, 67% listrik di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Artinya, ketika kita menggunakan kendaraan listrik, emisi dari pembangkit listrik masih menjadi masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Tantangan berikutnya adalah infrastruktur. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum masih jauh dari merata. Menurut IESR, untuk mendukung skenario net zero emission, Indonesia membutuhkan jutaan unit SPKLU ke depannya. Itu berarti perlu investasi raksasa dan koordinasi ketat antara PLN, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Selain elektrifikasi, biofuel juga menjadi bagian penting dalam transisi energi. Saat ini, pemerintah mulai serius dalam mengembangkan bioetanol yang akan dicampurkan dengan listrik. Namun, produksi bioetanol lokal saat ini masih terbatas dan juga masih terdapat banyak kekhawatiran terkait kualitasnya, dampak terhadap mesin, dan juga dampak terhadap lingkungan. Banyak masukan kritis dan kritik yang disampaikan. Berbagai pihak menyampaikan bahwasannya tujuan untuk mencapai nol emisi pada transportasi hanyalah omong-omong atau omong kosong belaka. Tanpa adanya dekarbonisasi pembangkit, maka elektrifikasi transportasi tidak akan bisa berbuat banyak. Selanjutnya adalah isu pajak karbon. Pemerintah sedang mengkaji dan mempertimbangkan terkait isu pajak karbon untuk nantinya bisa menekan angka emisi. Bila mana kebijakan ini atau kebijakan pajak karbon bisa diimplementasikan dengan baik, harapannya dapat melakukan percepatan terhadap penggunaan energi yang bersih. Lalu,
Siapa penyumbang emisi yang terbesar? Menurut analisis IESR, sepeda motor menyumbang sekitar 36,1% emisi sektor transportasi, atau setara dengan 54,1 juta ton CO2 equivalent. Setelah itu, kontribusi terbesar datang dari mobil pribadi, kendaraan logistik, dan bus. Kendaraan berat seperti truk dan bus juga menjadi perhatian besar. Studi WRI Indonesia bersama ITB menemukan bahwa meskipun jumlahnya hanya sekitar 3,9% dari total kendaraan, kendaraan berat ini menyumbang 35,6% dari total emisi transportasi darat. Artinya, dekarbonisasi tidak boleh hanya fokus pada mobil penumpang. Dalam skenario IESR melalui Indonesia Sustainable Mobility Outlook 225 untuk mendukung penggunaan EV secara masif, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur hingga sekitar 6.000 triliun rupiah sampai tahun 2060. Angka ini besar, tetapi jika tidak dilakukan, konsekuensinya bisa saja lebih besar. Dari sisi transportasi publik, IESR mengusulkan strategi Avoid, Save, and Improve. Avoid yaitu mengurangi kebutuhan perjalanan yang tidak perlu, Save yaitu beralih ke moda transportasi publik rendah karbon, dan Improve yaitu meningkatkan efisiensi kendaraan. Pendekatan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebijakan mobilitas kota. Dalam teori kebijakan, transisi ini bisa dijelaskan lewat kerangka multi-level perspektif. Ada 3 level yang harus dijembatani. Landscape seperti tren perubahan iklim dalam target NCE, rezim seperti PLN, Pertamina, dan pabrikan kendaraan, serta needs seperti inovasi EV dan biofuel yang masih berkembang. Regulasi memainkan peran penting. Berdasarkan teori regulatory governance, kita memerlukan standar teknis yang jelas, mulai dari kualitas etanol, keamanan baterai EV, hingga insentif fiskal yang mampu menginternalisasi biaya emisi karbon. Dari aspek investasi, analisis ekonomi seperti cost benefit analysis sangat penting. Penempatan SPKLU harus mempertimbangkan kelayakan, di mana permintaan terbesar, di mana jarak tempuh paling kritis, serta bagaimana agar charger publik benar-benar digunakan. Selain itu, edukasi publik juga sangat krusial. Menurut teori diffusion of innovation dari Rogers, adopsi teknologi baru sangat dipengaruhi persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta perlu memperluas edukasi, bekerja sama dengan komunitas IV, UMKM, dan kota percontohan. Kita juga bisa belajar dari negara lain, seperti di Brazil dengan bioetanolnya, Norwegia dengan insentif besar untuk EV, atau Cina dengan pembangunan SPKLU masif dan pabrik baterai berskala besar. Namun, kita tidak bisa menerimanya secara mentah-mentah, karena kondisi di Indonesia sangat berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku biofuel, kapasitas keuangan PLN, model bisnis SPKLU, hingga strategi pertumbuhan kendaraan listrik. Beberapa rekomendasi konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pemerintah perlu menyusun master plan transisi transportasi yang terintegrasi melibatkan Kementerian ESDM, Perhubungan, dan pemerintah daerah. Lalu, melibatkan swasta dan masyarakat melalui skema public-private partnership untuk pembangunan SPKLU. Menerapkan pajak karbon transportasi, memperkuat standar teknis etanol seperti E5 dan E10, serta mendorong kampanye edukasi publik dan adopsi kendaraan listrik di tingkat komunitas. Kita juga harus memberi perhatian khusus pada seperti truk listrik, bus listrik, bahkan riset hidrogen untuk angkutan barang perlu mulai dikembangkan agar emisi dan sektor logistik bisa dikembangkan secara signifikan. Dan tentu saja penguatan transportasi publik adalah kunci, mulai dari bus listrik, kereta ramah lingkungan, hingga desain kota yang mendukung mobilitas tanpa kesadaran pribadi.
Jika semua langkah ini berjalan, transisi energi di sektor transportasi bukan hanya mimpi, ini bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi emisi, menekan impor BBM, dan memperbaiki kualitas udara kota kita. Namun, jika kita melewatkannya, komitmen NJE bisa berubah menjadi ambisi tanpa makna. Saatnya bertindak ilmu regulasi dan kolaborasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Instruksi. Jadi ini sesuatu yang baru. 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 Ini sesuatu yang baru. Instruksi. Jadi ini sesuatu yang baru. Instruksi. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi ini sesuatu yang baru. Instruksi. Jadi ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru. Instruksi. Jadi ini sesuatu yang baru. Instruksi.